Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di laga kandang perdana ASEAN Championships 2024. Akankah tim asuhan Sintayong mampu menaklukkan tim sepak bola Laos nanti malam? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Opan Lamara yang saat ini sudah bersama saya di studio. Yap. Selamat sore, Bang Opan. Selamat sore. Baik. Bang Opan, ini kan Indonesia punya rekor yang sangat baik melawan Laos. Ya, betul. Nah, Anda melihat peluang kita malam nanti seperti apa? Ya, sebetulnya kalau sekedar menang, seperti yang Anda sampaikan tadi, rekor kita sangat bagus. Laos bukan lawan kita di Asia Tenggara ini. Lawan kita adalah Vietnam dan Thailand. Bahkan Malaysia, Singapura udah jauh di belakang kita ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang, maka kita tidak hanya berbicara tentang apakah Indonesia menang atau tidak malam nanti. Indonesia insya Allah pasti menang. Kalau berbicara tentang data statistik, sejarah pertemuan, kekuatan dan sebagainya, materi pemain apalagi. Tapi yang kita inginkan adalah kemenangan ini seyogianya disertai dengan gelontoran gol ke gawang Laos. Bagaimana tidak, Vietnam berada di puncak klasemen saat ini karena mereka mampu menang besar atas Laos beberapa yang lalu 4-1. Sementara kita hanya membuahkan satu gol, kemenangan 1 gol melawan Myanmar. Itu membuat Vietnam berada di atas kita di klasemen grup B ini. Nah, peluang malam ini adalah peluang terbaik bagi kita untuk bisa menggantikan Vietnam, tidak hanya menang tapi juga bagaimana menggelontorkan sebanyak mungkin gol ke gawang Laos. Apalagi di laga selanjutnya ada 2 laga yang jauh lebih berat menanti kita, yakni menghadapi Vietnam, unggulan lain tidak hanya di grup B, tapi juga unggulan di Piala AFF ini. Sementara setelah itu kita akan menutup pertandingan menghadapi Filipina. Artinya Laos di grup B dalam tanda kutip adalah lawan terlemah yang bisa kita taklukan dan juga menggelontorkan sebanyak mungkin. Baik, berkaca dari pertandingan Indonesia melawan Myanmar, apa yang dapat menjadi bahan evaluasi kemarin? Ya, kalau kita melihat, saya sempat berbicara di beberapa media, saya mengatakan bahwa kalau kita berkaca dari itu, sesungguhnya ada 2 tampilan yang sangat berbeda antara babak pertama dan babak kedua. Di babak pertama, jujur harus kita akui bahwa kita tampil, kita bermain jelek lah ya. Koordinasi pemain, kemudian kepercayaan diri, mentalitas bermain, kemudian yang paling kembali setelan awal adalah kesalahan-kesalahan elementer di babak pertama yang kerap kita lakukan. Bahkan penguasaan bola juga kita tidak terlalu dominan dari Myanmar. Hanya sekitar 47 berbanding 53, sangat tipis. Bahkan peluang gol itu lebih banyak diciptakan oleh Myanmar ke gawang kita. 3 shot mencapai target sementara kita tidak ada sama sekali di babak pertama. Alhamdulillah di babak kedua perubahan signifikan dari susunan dari materi pemain, pergantian yang sangat baik dilakukan oleh Sintayong dan itu membuat Indonesia kembali mampu mengeliminir tekanan dari Myanmar. Sebaliknya pada saat itu di babak kedua kita bisa menguasai permainan, bahkan bisa mendikte permainan Myanmar. Masuknya Asnawi, masuknya Struik dan juga pemain-pemain debutan, pemain muda seperti Victor Detan dan juga Rivaldo Pakpahan praktis merubah permainan Indonesia di babak kedua. Baik, susunan pemain seperti apa yang nantinya bisa membuat kita tampil maksimal banyak menggelontorkan gol saat melawan Laos? Nanti malam? Ya, kalau berkaca dari pertandingan pertama yang kita lakukan ini menghadapi Myanmar beberapa hari yang lalu, maka saya yakin bahwa Sintayong akan memilih susunan pemain yang dia turunkan di babak kedua. Ya, jangan bermain-main dengan laga menghadapi Laos. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini menghadapi Laos adalah peluang sekaligus kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa menciptakan gol sebaik mungkin agar kita hingga di ujung pertandingan nanti bisa menjadi bisa memimpin klasemen di grup E ini. Karena jika kita berada pada posisi pertama di grup B ini, maka besar kemungkinan kita bisa menghindari Thailand sebagai tim terbaik, kemungkinan tim terbaik di grup A untuk bisa bersuara nanti dengan Thailand di final. Dan itu akan menjadi final ideal bagi kita. Baik, tadi kan Bang Opan katakan bahwa saat melawan Myanmar nih di babak pertama kita masih belum menunjukkan performa terbaik. Betul. Nah, strategi seperti apa yang harus dimainkan oleh Sintayong nanti saat melawan Laos supaya kita bisa menunjukkan performa yang maksimal? Iya, pola 3-4-3 harus menjadi pilihan tetap seperti yang kita terapkan di Myanmar beberapa hari yang lalu untuk menghadapi Laos nanti malam. Tinggal perubahan materi pemain, susunan pemain. Kalau di laga pertama yang lalu kita mencadangkan Asnawi dan juga Rafael Struik, maka tidak ada salahnya kedua pemain mega bintang Indonesia ini kita turunkan sejak menit awal. Karena perubahan kualitas permainan yang tersaji di Myanmar itu sangat terlihat jomplang antara babak pertama babak kedua pasca masuknya 2 pemain ini. Kemudian juga tidak ada salahnya
kita memberikan kesempatan pertama malam nanti kepada pemain debutan, pemain muda seperti yang saya singgung tadi, Victor Detan yang bermain sangat apik di babak kedua saat menghadapi Myanmar dan juga Rivaldo Pakpahan ya. Nah, kalau komposisi 3-4-3 ini diturunkan kembali digunakan oleh Sinteyong, maka 3 pemain belakang tidak tergantikan, Ferrari, kemudian Kadek di situ, kemudian di komposisi tengah itu ada perubahan, kembalikan Arhan di sisi kiri. Kemudian Asnawi Bahar di sisi kanan, kemudian di lini depan juga sedikit perubahan, langsung masukkan Victor Detan untuk bermain di sisi kanan, ya. Kemudian Rafael Struijk mungkin sebagai lone striker dan menempatkan Marcelo Ferdinand di sisi kiri. Baik. Nah, ini komposisi yang terbaik menurut saya, karena komposisi ini sudah terlihat kualitasnya saat mereka tampil di babak kedua saat kita menaklukkan Myanmar beberapa hari yang lalu. Baik, kalau berkaca lagi dari melawan Myanmar kemarin, lini-lini mana saja yang masih PR-nya masih banyak dan menurut Bang Opan masih harus dilakukan seperti yang saya pembenahan? sampaikan tadi, kalau kita berbicara saat kita menghadapi Myanmar, maka ada kualitas yang sangat berbeda yang tersaji, yakni di babak pertama dan babak kedua pada saat itu. Baik. Nah, pemain-pemain atau materi pemain yang saya sebutkan tadi adalah materi pemain terbaik yang kita miliki dari 23 pemain yang kita bawa di Piala ASEAN ini. Sebaiknya jangan bermain-main untuk memberikan memberikan ruang pada Laos untuk bangkit sama seperti apa yang kita lakukan di Myanmar. Babak pertama itu mereka menguasai pada saat itu. Nah, langsung turunkan the winning team, starting 11 terbaik yang kita miliki. Nah, yang saya singgung tadi itu Rafael Struijk langsung turunkan. Baik. Asnawi Bahar langsung diturunkan. Dan semoga saja pemain muda seperti Victor Detan mendapatkan kesempatan dan juga Rivaldo Pakpahan karena mereka tampil apik saat kita menghadapi Myanmar. Baik, jadi kita harus menerapkan permainan yang cenderung bertahan atau harus langsung menyerang dari awal? Nggak ada alasan buat kita bertahan, hanya menghadapi Laos. Laos bukan Thailand, bukan Vietnam, bahkan sekalipun kita menghadapi Thailand dan Vietnam, Indonesia tetap harus bermain terbuka sejak awal, apalagi menghadapi Laos. Sekali lagi, ini peluang terbaik, kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa membangun chemistry antara pemain-pemain ini, untuk bisa membangun, menciptakan 11 terbaik sejak menit awal, kemudian bisa menggelontorkan gol sebanyak mungkin ke gawang Laos. Baik. Karena kita akan menghadapi 2 laga selanjutnya lumayan berat ya. Vietnam nanti dan malam lawan Laos. Ya. Kemudian tanggal 15 nanti kita langsung menghadapi unggulan Vietnam. Betul. Di kandang mereka. Artinya besok pagi anak-anak kemungkinan langsung terbang ke Vietnam dan waktu kita beristirahat hanya 1 hari sebelum menghadapi Vietnam. Baik. Sebaliknya Vietnam sangat diuntungkan oleh jadwal. Mereka bermain tanggal 9 yang lalu dan pertandingan selanjutnya mereka melawan kita tanggal 15. Betul. Artinya waktu kita sangat mepet. Sangat mepet dan menghadapi Vietnam sangat berat. Melawan Laos kita mengharapkan Sinteyong bisa menemukan formasi yang terbaik sebagai modal untuk berangkat ke Vietnam. Baik, Bang Opan, bola itu kan bundar ya. Artinya ketika kita bilang Laos ini secara kualitas dan materi pemain masih jauh di bawah kita, tapi kita tetap harus waspada. Apa yang harus diwaspadai dari Laos? Iya, ini sepak bola. Jangan remehkan Laos, walaupun dari sisi kualitas, dari sisi rekor dan sebagainya, sejarah pertemuan Laos sangat jauh berada di bawah kita, tapi sekali lagi sepak bola, Laos juga tentu akan memberikan perlawanan, ya. Apalagi Indonesia saat ini namanya sedang moncer-moncernya nih di kawasan Asia Tenggara sebagai satu-satunya negara yang lolos ke fase ketiga zona Asia untuk menuju ke Piala Dunia. Artinya setiap negara menghadapi Indonesia sama seperti pada saat Myanmar beberapa yang lalu. Mereka bermain dengan determinasi yang sangat tinggi, dengan semangat yang berlipat-lipat karena menghadapi Indonesia dengan nama besarnya. Nah, Laos juga tentu akan memperagakan permainan seperti itu, bermain lepas tanpa beban, apalagi mereka underdog. Oleh karena itu jangan diremehkan. Terakhir, singkat saja, prediksi skor. Tadi harus menggelontorkan banyak gol. Prediksi skor nanti malam. Kalau misalnya Vietnam bisa menggelontorkan 4 gol, tapi dibalas dengan 1 gol, sebaliknya tidak ada alasan bagi pertahanan Indonesia untuk memberikan gol bagi Laos. Minimal 4 kita bisa ciptakan, sehingga prediksi saya 4-0 untuk Indonesia. Baik, kita akan lihat apakah 4-0 ini adalah prediksi yang dapat diwujudkan oleh timnas kita nanti malam melawan Laos.